Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Pangestu, NIM 362021 dari TMK 2A. Di sini saya ingin menjawab soal UAS Teknik Pengelasan 2 melalui video PPT sesuai yang sudah diarahkan. Untuk soal nomor 1, jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Jawabannya, fillet weld adalah sambungan las kontinu yang digunakan untuk menghubungkan dua buah logam yang membentuk sudut dan dalam kebanyakan kasus membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Yang kedua, ada groove weld, dapat dikatakan pengelasan dua part di mana antara kedua part tersebut memiliki jarak tertentu yang terbuka atau adanya gap. Lanjut nomor 2, jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, MIG atau MAC, serta aplikasinya. Untuk jawabannya, pengelasan SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion atau katoda dan anoda listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Pada proses pengelasan SMAW, jenis pelindung yang digunakan dalam selaput flux yang terdapat pada elektroda. Metode pengelasan SMAW umumnya digunakan pada pengelasan pipa, konstruksi, dan perbaikan alat berat. Yang kedua, pengelasan GMAW atau gas metal arc welding. MIG dan MAC adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonversi menjadi energi panas. Pada proses las GMAW, menggunakan kaur las yang digulung dalam suatu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Untuk pengaplikasiannya, las GMAW secara umum digunakan pada konstruksi, robotika, dan industri perkapalan. Next, nomor 3, jelaskan secara ringkas terkait mesin las GTAW dan FCAW beserta aplikasinya. Untuk yang pertama, las GTAW atau TIG atau seringkali dikenal sebagai pengelasan helix arc adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak mencair, sedangkan logam pengisi menggunakan kawat pengisi eksternal atau filler rod. Pengelasan GTAW membutuhkan gas eksternal campuran argon atau helium. Oleh karena itu, proses pengelasan GTAW dikenal dengan las argon. Beberapa aplikasi yang digunakan paling umum pada pengelasan GTAW atau TIG yaitu sistem perpipaan, pengelasan, aerospace, dan industri otomotif. Yang kedua ada flux course arc welding atau FCAW, adalah jenis metode pengelasan dengan menggunakan panas busur antara elektroda dan benda kerja logam dasar. Elektroda pada pengelasan FCAW berbentuk wear roll dan diumpan secara terus-menerus. Pada pengelasan FCAW, pelindung yang digunakan berupa flux yang terdapat pada elektroda dan tambahan gas pelindung eksternal. Pada pengelasan baja struktural atau besi paduan, pengelasan FCAW memiliki kualitas pengelasan dan produktivitas yang lebih tinggi. Next, nomor 4, jelaskan secara ringkas mesin las PAW serta aplikasinya. Jawabannya, untuk PAW itu atau plasma arc welding adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding atau GTAW, di mana pusar plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert ke dalam wilayah busur agar membentuk aliran busur plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Saat ini plasma arc welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, logam lemari, bingkai pintu dan jendela ataupun yang lain-lain. Next, soal nomor 5. Jelaskan tentang polaritas DCN dan DCEP pada mesin las di DC SMAW, sertakan pengaruhnya pada hasil lasan. Pertama, tentang DCN adalah pengelasan SMAW kutub negatif dihubungkan dengan kabel elektroda, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan benda kerja. Polaritas DCN membentuk pencairan material dasar yang lebih banyak
daripada elektroda, sehingga membuat hasil las memiliki penetrasi dalam. Hal ini cocok dipakai untuk pengelasan lakbat, pelat yang tebal, dan wilayah yang terbatas. Selanjutnya ada DCEP, adalah pengelasan SMAW kutub positif dihubungkan dengan kabel yang disambungkan pada holder atau kabel elektroda, sedangkan kutub negatif dihubungkan pada benda kerja atau kebalikannya. Dari DCEN, polaritas DCEP mencairkan elektroda dalam jumlah lebih banyak sehingga menjadikan hasil las memiliki penetrasi dangkal. Polaritas ini bekerja baik untuk pengelasan plat tipis dan memakai manik las lebar. Next, nomor 6, sebutkan jenis-jenis dari sambungan las. Ada beberapa jenis sambungan las, yaitu yang pertama sambungan butt join, adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasi jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampuh atau groove, yaitu V-groove, single bevel, J-groove, U-groove, square groove. Untuk melihat macam-macam kampuh las lebih detail silakan lihat gambar. Yang kedua ada T-join. Jenis sambungan ini berbentuk seperti T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi atap, conveyor, atau jenis konstruksi lainnya. Untuk tipe groove juga terkadang digunakan untuk sambungan fillet atau double bevel. Namun hal tersebut sangat jarang kecuali plat atau materialnya sangat tebal. Yang ketiga ada corner join, merupakan desain sambungan yang hampir sama dengan T-join, namun yang membedakannya adalah letak dari materialnya. Pada sambungan ini, material yang disambung adalah bagian ujung-ujung, dan dua jenis corner join, yaitu ada close dan open. Lalu yang terakhir ada lap join, tipe sambungan las yang ini sering digunakan untuk pengelasan spot atau seam, karena material ini ditumpuk atau disusun, sehingga sering digunakan untuk aplikasi pada bagian bodi kereta dan cenderung untuk plat tipis. Next, nomor 7, jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Ada beberapa jenis elektroda, contohnya yang pertama elektroda E718, ada elektroda umum yang mudah digunakan pada polaritas AC atau DC untuk pengelasan baja ringan. Banyak digunakan pada industri otomotif, konstruksi jembatan, konstruksi sipil, fabrikasi umum, dan perkapalan. Lanjut yang kedua ada elektroda IR70S, adalah elektroda yang digunakan untuk pengelasan TIG. Lalu ada E617, adalah elektroda jenis ini dapat menghasilkan penembusan las sedang dan truknya mudah dilepas dari lapisan las. Lalu ada E612, ini termasuk jenis laput rutil yang dapat menghasilkan penembusan sedang. Elektroda ini dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi. Next, nomor 8, jelaskan daerah heat affected zone atau HAZE pada gambar berikut. Dapat dilihat untuk unaffected base material itu artinya material yang tidak terpengaruh oleh HAZE. Lanjut yang kedua ada partially transformed zone atau zona material yang sebagian terpengaruh oleh HAZE. Lalu yang ketiga ada solid liquid boundary atau batas dari cairan elektroda dan material padat. Lanjut nomor 9, jelaskan dari dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AWS tersebut pada gambar. Untuk jawabannya, untuk yang B itu simbol butt join dengan ukuran penulisan ukuran simbol las pada butt join memberikan informasi kedalaman kampuh yang akan di-bevel. Lalu yang C itu ada simbol kampuh V, di mana simbol kampuh V dituliskan pada gambar reference untuk posisi arrow side, jadi kampuh dilakukan pada daerah arrow lainnya, begitu juga sebaliknya. Lalu di D itu ada simbol kampuh U. Untuk simbol kampuh U juga sama, pada gambar terlihat simbol U ditulis pada garis reference area arrow side, jadi kampuh dilakukan tepat arrow line diletakkan. Lanjut yang terakhir ada simbol kampuh Y. Pada sambungan kampuh Y perlu diberi catatan khusus butt join. Tujuannya adalah menyambung material A dan B di mana perletakan base metal yang ada sambungan terletak di sebelah kanan dan kiri. Yang terakhir, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditemukan oleh hasil pengelasan. Ada beberapa jenis cacat yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang pertama untuk cacat permukaan itu ada undercut atau sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar.
Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam hidup. Yang kedua ada cacat incomplete fusion, adalah sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam hidup. Yang ketiga ada incomplete penetration atau IP, adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinformance pada akar las berbentuk cekung. Yang terakhir ada overlap, dapat terjadi pada permukaan dan akar las. Cacat ini terjadi jika hasil las lebarnya melebihi dari kampu las dan pada ujungnya tidak fusi dengan logam hidup. Yang kedua ada cacat cacat internal, jenisnya itu cacat porositas atau cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada well metal. Lalu ada well defects like inclusion, adalah cacat yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Cacat ini berupa slag atau flak yang mencair dan beberapa dalam lasan yang sering terjadi pada daerah stop and cut. Yang ketiga ada lack of internal fusion atau cacat las yang tidak fusi di antara layer ataupun pas well metal. Cacat ini terjadi dapat dikarenakan arus yang terlalu rendah, sudut elektroda yang tidak tepat, dan pengelasan terlalu cepat. Mungkin cukup sekian. Saya harap dari video yang saya buat ini dapat memenuhi atau mencakupi syarat-syarat saya untuk mengikuti UAS Teknik Pengelasan 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.